hormati, sebelum kita melaksanakan rapat paripurna, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin terima Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada pimpinan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Situbondo, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, yang terhormat Saudara staf ahli, yang terhormat Saudara Asisten Kepala UPD, Kepala Bagian, Pimpinan BUMN, BUMD, Camat, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD, undangan serta rekan-rekan media yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya yang senantiasa kepada kita kesesatannya, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar UAPKS tahun anggaran 2024. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara rapat paripurna dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan shalawat nariyah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal yang diangkat yang ini ayat perhatian serta kesediaan saudara-saudara untuk menghadiri undangan kami pada acara rapat paripurna ini. Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan rapat paripurna ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Amat Dewan dan hadirin yang kami hormati, menurut catatan daftar hadir dari Saudara Sekretaris DPRD bahwa dari jumlah 45 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 32 orang. Maka sesuai ketentuan quorum telah terpenuhi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana dengan yang ke-1 pembukaan, yang kedua pembacaan surat masuk, yang ketiga penyampaian nota pengantar UAPKS tahun anggaran 2024, yang keempat penutup. Demikian susunan acara rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan surat masuk. Pada Saudara Sekretaris DPRD ini saja. Sama-sama dari 06 dari 431.403.4.1 dari 2023 kepada yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo di Situbondo memenuhi ketentuan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disampaikan dengan hormat rancangan kebijakan umum APBD
uang tahun anggaran 2024 dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024. Dokumen tersebut di atas untuk dibahas dan dikoreksi oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Situbondo selanjutnya disepakati dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Situbondo. Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Bupati Situbondo Dr. Anies Karna Suswandi MM ditandatangani Kapsten. Acara selanjutnya adalah penyampaian pengantar Ketua PKS tahun anggaran 2024 kepada Saudara Wali Bupati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati saudara anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo beserta para asisten dan staf ahli. Juga yang saya hormati saudara pimpinan UPD, para kabak dan camat pimpinan pemerintah Kabupaten Situbondo. Yang terhormat saudara pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Situbondo, saudara rekan-rekan wartawan, hadirin dan sidang dewan yang berbahagia. Tentunya pertama saya mengajak untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia pada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam acara penyampaian penjelasan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Shalawat ma'asalam diaturkan kepada beliau Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu berkah syafaat. Sidang dewan yang saya hormati, sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa rancangan kebijakan umum APBD dan rencana prioritas plafon anggaran sementara disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKAS daerah atau PAD dan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam tahun 2024. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain melalui pajak daerah serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Selanjutnya, gerakan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 ini diantaranya: 1. Menerapkan konsep money program prioritas dalam pengalokasian antara anggaran. 2. Memenuhi
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah. 4. Belanja untuk pembangunan infrastruktur diupayakan minimal 25% dari dana transfer umum dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Situbondo. 5. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan mengembangkan sarana dan prasarana dan terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Alokasi dana desa atau ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemimpin pada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Situbondo setelah dikurangi dengan DAK. 7. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah untuk mendorong meningkatkan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah. 8. Menyesuaikan proporsi belanja pegawai sesuai dengan arahan Undang-Undang 1 tahun 2022 di angka maksimal 30% atau di luar tunjangan buruh, dan 9. Meningkatkan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pada angka minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja sebagai hasil dari atau transfer kepada daerah dari atau desa. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan sebagai berikut. 1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran. 2. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Situbondo. 3. Pencairan dana cadangan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Sidang Dewan yang sangat saya hormati, dokumen rancangan buah dan BPAS tahun anggaran 2024 telah disampaikan kepada DPRD melalui surat Bupati Situbondo tanggal 25 Juli 2023 nomor 900/468 403/403.4.1/2023 perihal penyampaian rancangan buah dan rancangan BPAS tahun anggaran 2024. Selanjutnya akan saya sampaikan prediksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan sebagai berikut. Sisi pendapatan daerah pada rancangan buah dan BPAS tahun 2024 sebesar 1.776.264.297 rupiah, terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar 336.530.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer sebesar 1.421.244.297 rupiah. Sisi belanja daerah sebesar 2.229.770.777 rupiah, terdiri dari 1. Belanja operasi sebesar 1.444.859.29.905
rupiah. 2. Belanja modal sebesar 297.361.958 rupiah. 3. Belanja tidak terduga sebesar 21.310.000.000 rupiah. 4. Belanja transfer sebesar 250.649.205.869 rupiah. Sisi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar 235.931.733.480 rupiah adalah perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2023 sebesar 195.991.733.480 rupiah dan pencairan dana cadangan sebesar 40 miliar rupiah. Sidang Dewan yang saya hormati, demikian penjelasan kebijakan umum APBD dan prioritas tahapan anggaran sementara tahun anggaran 2024 yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah dua dokumen ini disepakati bersama akan dijadikan dasar penyusunan RKA SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Para sidang yang saya hormati, mohon maaf Bapak Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau masih kurang enak badan, dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitasnya sebagaimana biasa. Ibaratnya Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Wakil Bupati yang telah menyampaikan pengantar kuat PKS tahun anggaran 2024. Rapat Dewan dan hari ini yang kami hormati, dokumen kuat PKS tahun anggaran 2024 telah diterima oleh DPRD. Maka tahapan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada. Maka dengan demikian rapat paripurna pada kesempatan hari ini dalam rangka penyampaian pengantar kuat PKS tahun anggaran 2024 telah dapat kita selesaikan bersama dengan lancar, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, akhirnya yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna hari ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paripurna segenap hadirin yang berbahagia, saya hormati seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo, saya lupa yang saya hormati yang mencintai Pak Sekwan, sahabat insan Garut, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang dapat melanjutkan paripurna yang kedua, yaitu paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan dan persetujuan kebijakan tingkat pertama rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang pokok-pokok penggunaan keuangan daerah. Menindaklanjuti sebagaimana yang telah dipimpin oleh saudara Ketua DPRD Kabupaten Situbondo sebagai pimpinan rapat bahwa quorum telah terpenuhi. Untuk itu, kami bacakan terlebih dahulu dengan agenda pada rapat paripurna kedua ini. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan surat masuk untuk sekretaris DPRD, kemudian yang ketiga penyampaian nota pengantar penjelasan Bupati tentang raperda pokok
Hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama juga kami sampaikan terima kasih karena masih hadir di forum ini. Masih ada beberapa pertemuan lagi berkaitan kita semua berkali dan selanjutnya adalah kita ikuti bersama penyampaian Pak Pengantar, Pak Perda, pokok ulangan daerah yang akan disampaikan oleh saudara wakil beliau oleh Pak Bupati. Namun sebelum itu diawali dengan pembacaan surat masuk oleh saudara Sekali DPRD. Silakan. Bupati Situbondo Provinsi Jawa Timur 1 melaksanakan tanggal 2478 garing 431.001.3 garing 2023 sifat penting garing segera lampiran 1 berkas perihal pengiriman naskah akademik dan raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kepada yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Situbondo di Situbondo. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat naskah akademik dan raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana terlampir. Selanjutnya terhadap peraturan daerah dimaksud mohon dengan hormat untuk dapatnya raperda sebagaimana dimaksud disepakati bersama untuk ditetapkan dalam pembicaraan tingkat 1 dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Bupati Situbondo Dr. Andes Haji Karna Suswati MM ditandatangani cap stempel. Terima kasih. Yang saya hormati saudara pimpinan semua anggota DPRD Provinsi Situbondo, yang saya hormati anggota pimpinan daerah atau mewakili, yang saya hormati para pimpinan UMN, UMD di Kabupaten Situbondo atau yang mewakili, juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo dan segenap bintang dari pidana yang diberkahi. Marilah bersama-sama kita menjadikan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah pada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di rapat paripurna Kabupaten Situbondo dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati atas rapat Kabupaten Situbondo tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Salawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sudah diberikan syafaatnya. Amin. Bapak Dewan dan hadirin yang saya hormati, regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengalami perubahan dan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Juga diikuti dengan adanya peraturan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang tertuang pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2020. Perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada peraturan di atasnya mengharuskan pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang berlaku saat ini, yaitu peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian peraturan daerah nomor 13 tahun 2008
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi penting dilakukan untuk memberikan dasar hukum yang sesuai dan ada kaitannya dengan regulasi tata kelola pemerintah daerah termasuk pengelolaan aset daerah serta akuntabilitas keuangan daerah berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 2012 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan distribusi daerah serta melakukan pinjaman. B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan penerimaan daerah. B. Pengeluaran daerah. E. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang terhadap pengelolaan keuangan daerah ini meliputi a. Pengelola keuangan daerah. B. APBD. C. Penyusunan rancangan APBD. D. Penetapan APBD. Melaksanakan dan penatausahaan. B. F. Laporan realisasi sementara pertama APBD dan perubahan APBD. D. Akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. D. Kekayaan daerah dan utang daerah. D. Badan layanan umum daerah. Penyesuaian kerugian daerah. Informasi keuangan daerah dan pembinaan dan pengawasan. Bapak Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan dan ini ucapan terima kasih pada segenap yang hadir di ruangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai segala pengabdian dan amal ibadah kita dalam melaksanakan tugas ini. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan persiapan beberapa berikutnya adalah penyampaian pemantauan administrasi. Kemudian dapat paripurna kedua utama penjabat Alhamdulillahirrahmanirrahim dapat paripurna menyatakan selesai. Juga pada paripurna yang ketiga itu sebagaimana yang kami sampaikan tadi itu dalam rapat paripurna DPRD pembahasan persetujuan kebijakan kartu kepada tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan agenda penyampaian pemandangan administrasi atas nota yang telah disampaikan oleh Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Situbondo. Rapat paripurna yang terhormat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ini menyatakan ibu dari hadirin sekalian, rapat paripurna yang sangat kami hormati. Adapun susunan acara selanjutnya adalah penyampaian pemandangan umum fraksi yang dilanjutkan berikutnya adalah acara penutup. Itu silakan pada fraksi-fraksi. 5 fraksi. Silakan untuk fraksi brigadir dan setelah itu tanpa dilanjutkan silakan 5 fraksi. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPD Kabupaten Situbondo, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo, yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, kepala badan dan para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo, yang saya hormati segenap anggota Forkopimda dan rekan-rekan wartawan dan hadirin
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bimbingannya dan keteladarannya yang akhlakul karimah menjadikan kita mempunyai derajat di sisinya, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka paripurna pembahasan dan persetujuan raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar dan kita dekat dalam memperjuangkan model yang benar. Amin. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Peraturan daerah sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai asas legalitas dalam negara hukum. Tetapi, perda bukanlah satu-satunya aspek sebagai pedoman yang mendasari terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dibutuhkan wujud moralitas dan etika yang baik merupakan yang utama untuk melaksanakan apa yang menjadi tupoksi dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Oleh karenanya, terwujudnya moral dan etika yang baik untuk selalu kita upayakan sebagai fondasi mental yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan aturan perundangan lainnya, kedudukan kami sebagai lembaga DPRD sangat jelas bahwa kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan 3 tupoksi serta kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan. Tentu dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut sangat diperlukan komunikasi informasi baik berupa penjelasan lisan maupun data sebagai dasar dan pedoman kami dalam rangka melakukan kontrol, sinergi dan dengan eksekutif untuk memaksimalkan kinerja pemerintah sesuai sasaran yang ditetapkan. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi kesulitan untuk mendapatkan informasi publik, baik keterangan dari instansi terkait maupun untuk mendapatkan data-data dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kami fraksi PKB berpendapat sebagai berikut. 1. Pada forum rapat paripurna kali ini, izinkan kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada Dinas Kominfo untuk memberikan data yang kami butuhkan pada kegiatan APBD tahun 2023 sebagai pedoman kami tentang realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran di Dinas Kominfo. Ketiga, silpa keuangan yang selalu tinggi berada di antara kebutuhan dan tetapi juga menjadi ukuran terhadap kinerja pemerintahan, terhadap serapan anggaran dan juga perencanaan penanggalan. Hal ini menjadi salah satu yang harus dimasukkan dalam identifikasi masalah yang seharusnya bisa diatasi dalam raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, integrasi sistem perencanaan, sistem anggaran serta stabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang semakin baik. Maka kami berharap penyusunan raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan tidak bertentangan dengan regulasi lain yang berkaitan. Dengan demikian, daerah pemerintahan Situbondo tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah semoga berjalan Situbondo 7 Agustus 2023. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Situbondo. Ketua Haji Solaatin ditandatangani, Sekretaris Dewan Tolong ditandatangani, dimejakan oleh pengusaha kita. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan 5 fraksi perwakilan mahasiswa. Undangan umum 5 fraksi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam pembahasan raperda tentang pokok pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Situbondo, yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Situbondo, anggota forum pimpinan daerah Kabupaten Situbondo
Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Situbondo, Saudara Sekda, Sekretaris, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan camat se-Kabupaten Situbondo. Pimpinan BUMN di Kabupaten Situbondo, direksi BUMD, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Situbondo, rekan-rekan pers, undangan sekalian yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Pemandangan umum 5 fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar. Pada rapat paripurna hari ini kami akan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana pada hari ini kita sekarang diberi kekuatan kesehatan nikmat iman Islam sehingga kita sudah bisa secara bersama-sama dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam rangka pembahasan raperda tentang pokok-pokok pembangunan daerah. Tidak lupa pula semoga salawat serta salam senantiasa berkurang limpahkan ke rahmat dan besar Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Saudara pimpinan rapat, hadirin yang kami muliakan, dari berbagai macam kajian dan pendapat 5 fraksi kami, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa pendapat antara lain. Yang satu, terkait dengan perencanaan penganggaran, kami mohon agar pagu anggaran menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan prioritas di masing-masing OPD. Selama ini yang terjadi di masing-masing OPD diberi pagu anggaran, baru OPD mengalokasikan anggaran tersebut. Yang kedua, dalam proses penganggaran harus juga disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan. Penyesuaian ini untuk menghindari terjadinya silpa di masing-masing kegiatan. Hal ini untuk memaksimalkan perencanaan masing-masing kegiatan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penyeimbangan belanja langsung dan tidak langsung. Yang keempat, perkembangan baru apa saja yang lebih relevan dari pengaturan pengelolaan keuangan daerah sehingga peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah harus dirubah atau diganti. Yang kelima, bagaimana asas serta konsep dasar peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Situbondo. Yang keenam, apa dan bagaimana materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang ketujuh, seluruh program kegiatan yang penting dan mendesak serta membela untuk kepentingan masyarakat untuk dimasukkan di draft OPPS apapun untuk kegiatannya. Yang kedelapan, dalam pelaksanaan program kegiatan daerah sering terjadi perubahan karena terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah cara tersebut sudah tercantum dalam draft raperda tersebut? Yang kesembilan, perda ini mencabut perda lama sebelumnya. Perda baru ini juga merupakan daya ungkit terhadap tercapainya peningkatan PAD Kabupaten Situbondo. Sehingga dengan demikian kami benar-benar mengharapkan pemerintah daerah lebih memaksimalkan terhadap tujuan pembangunan yang menjadi tema utama yang jalan pula. Serta perlu kita tahu bersama bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah mengkombinasikan proses pengelolaan pembangunan daerah dengan digitalisasi perbankan, sehingga dalam proses pengawasannya tersebut diharapkan bisa lebih transparan. Yang 11, silpa setiap tahun selalu berada di angka ratusan miliar. Bagaimana pengelolaan keuangan silpa itu agar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat? Bagaimana sistem penyimpanan silpa tersebut? Yang ke-12, apakah sudah dilakukan studi kelayakan dampaknya bagi dua raperda tersebut?
beberapa kali ditandatangani. Ketua Fraksi Partai Golkar Ahmad Busairi ditandatangani. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andi Handoko ditandatangani. Ketua Fraksi Partai Demokrat Ketua Januar Sastra Nanda ditandatangani. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Sejahtera Samsi Kasari PD ditandatangani. Terima kasih. Alhamdulillah, proses yang hukum telah menyampaikan mandat umum 5 fraksi, fraksi P3, fraksi Partai Demokrat, fraksi PDIP, fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, dan fraksi Partai Golkar. Dengan demikian, atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, maka kita pula rapat paripurna ini dan kita selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi. Demikian, terima kasih. Rapat kali ini kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu, masuk ke dalam tenang, sebagaimana rapat sebelumnya bahwa rapat kali ini belum telah terpenuhi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna menyatakan dibuka dan dibuka paripurna. Dipersilakan Pak Bajong, Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa karena dalam pertanyaan ini cukup banyak, maka sebaiknya dapat paripurna ini diskors untuk beri kesempatan menjawab tertulis kepada pihak pemerintah kabupaten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan, dilanjutkan dulu membacakan agendanya. Agendanya sebetulnya itu pertama buka, kemudian yang kedua adalah penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi kemudian yang 30. Karena sudah ada kritik instruksi, jadi kami sampaikan presidennya terlebih dahulu bahwa yang pertama agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, kami telah berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah melalui Ibu Bupati. Ternyata komunikasinya sangat bagus antara DPRD dengan pemerintah kabupaten, sehingga setelah pemanaman fraksi dibacakan, jawaban sudah tersedia. Bukan karena sakti, tapi sudah disampaikan dulu kasih tadi. Oleh karena itu, jawaban sudah siap dan cukup tebal. Nah, oleh karena itu, tadi Ibu Wakil Bupati juga menyampaikan ke kami, manakala apabila dikawal itu diizinkan, itu mau dibacakan, dia mau diserahkan secara tertulis. Nah, rupanya dari fraksi Partai Golkar tadi telah menyampaikan, bahkan mengusulkan agar disampaikan tertulis untuk efektivitas waktu, dan sekaligus atas jawaban itu sudah tersedia dan disediakan oleh Saudara Wakil Bupati. Namun para hadirin sidang dewan yang terhormat, bahwa pada kali ini menginjak acara yang kedua, memang sebagaimana acara yang telah kita bicarakan saat ini, yaitu penyampaian jawaban bupati. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan rapat menyampaikan atas usulan dari fraksi gabungan tadi, apakah diizinkan, disetujui bahwa penyampaian jawaban bupati itu disampaikan secara tertulis. Setuju? Terima kasih Ibu Wabu, tidak perlu kami laporkan, dan mohon izin Ibu Wabu sebagai persaksian kita semua bahwa jawaban bupati itu diserahkan kepada pimpinan rapat, dan pimpinan rapat yang bertanggung jawab akan menyampaikan kepada fraksi-fraksi. Terima kasih. Bagaimana janji kami bahwa ini akan kita kopi, akan kita perbanyak untuk diserahkan kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya sebagaimana yang dibacakan tadi. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, tentu kita telah bersaksi bersama bahwa paripurna ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ucapan
Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dengan agenda pembahasan dan persetujuan pembicaraan tingkat 1 laporan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah hari ini kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih ada di ruang paripurna membentukkan panitia khusus pembahas rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Adapun bagaimana agenda itu sudah kita lakukan bersama-sama. Secara rapat paripurna hari ini agenda dalam rapat paripurna kali ini pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan surat masuk, persetujuan DPRD, yang keempat adalah pemilihan pimpinan panitia khusus, kemudian yang keenam pengumuman keputusan keanggotaan panitia khusus, kemudian selanjutnya adalah penutup. Singkat waktu, silakan kepada sekretaris DPRD membacakan surat masuk dalam pembacaan telah terbentuk untuk di tingkat. Ya, oke. Kita komitmenkan untuk minta pertanggungjawaban masing-masing pimpinan fraksi. Ya, silakan Daerah fraksi KIS Kabupaten Situbondo siap. Nomor 044-F-KIS-8-23 perihal pengajuan nama anggota panitia khusus. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo nomor 051-FPTK-ST-7-2023 Ampiran kosong perihal usulan anggota pansus. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo nomor 021-FPKB-DPRD STB -8/2023 Ampiran kosong perihal penyebaran surat PKB pada pansus pembahas raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo nomor 032-FDG-DPRD-8/2023 sifat penting lampiran kosong perihal pembentukan pansus. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo nomor 09-DPRD-SIT-7/2023 sifat penting dan segera lampiran kosong perihal panitia khusus. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Situbondo nomor 21-FPDIP-7/2023 sifat penting lampiran kosong perihal usulan nama-nama anggota panitia khusus. Disampaikan daftar nama-nama yang diusulkan kepada panitia khusus pembahas raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Nomor 1, Haji Tolaatin, fraksi PKB. 2, Dr. Andes Ahmad Basori, fraksi PKB. 3, Hajah Dunia Ramadana, fraksi PKB. 4, Vicky Kristia Vinalosa, fraksi PKB. 5, Bayu Nida Aminah SPDI, fraksi P3. 6, Arifin Esa MH, fraksi P3. 7, Haji Ahmad Suhri Nur Bayuni, fraksi P3. 8, Abdul Aziz, Partai KIS. 9, Samsi Ikasari SPD, fraksi KIS. 10, Laila Filiputsia SPD, fraksi KIS. 11, Lumiani, fraksi Golkar. 12,
12 Suri Esa fraksi Golkar. Demikian ditandatangani cap stempel. Terima kasih. Aturannya kayak kemarin ada dan itu dibikin Terima kasih. kayak silabus model mereka Pak Sekman. kita tidak malam ya bikin itu Selanjutnya persetujuan DPRD. Saya akan menanyakan kepada harus ada apakah setuju untuk dibentuk pansus sebagaimana dimaksud. Yang nama-nama itu sebagaimana telah disampaikan tadi. Selanjutnya adalah pemilihan pimpinan. Jadi persilakan untuk anggota pansus yang ada atau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk disampaikan. Silakan berembuk, kami tunggu. Dikasih waktu 2 menit. Saya tekan lagi. Di mana ketuanya Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Basori Haji, wakilnya Bapak Abdul Aziz Bismillah SE. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya adalah pengumuman susunan anggota pansus. Akan kami umumkan susunan anggota pansus sebagai berikut. Ketua, pansusnya dulu ya. Pansus Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah DPRD Kabupaten Situbondo. Ketua Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Basori Haji MSI. Wakil Ketua Abdul Aziz SE. Anggota Haji Rofik Kolatin, kemudian Haja Junia Ramadana, kemudian Titi Kristia Vina Rosa, Minaloka AMD KEP, kemudian Wahyu Nida Amina SPDI, Arifin SH MH, Haji Ahmad Zuhri Nur Wahyu DSE, Samsi Kasari SPD, Lailatil Siap SPD, Tunyani, kemudian Zuhri SH, kemudian Janur Sastrananda SG, Mohlis SAG, kemudian Andi Handoko Sarjana Manajemen. Koordinator 4 pimpinan DPRD. Demikian untuk rapat paripurna kali ini lancar tanpa skores, pemilihan pimpinan sudah selesai. Itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.